Halo, ketemu lagi di channel Fisik Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Sistem berada dalam keadaan keseimbangan. Berat tegangan tali AB adalah A 0, B 150 Newton, C 250, D 375 Newton, E 500. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama, alfa 1 adalah sudut yang dibentuk antara tegangan tali A dengan dinding, yaitu sebesar 45 derajat. Kemudian alfa 2 adalah sudut yang dibentuk oleh tegangan tali B dengan dinding sebesar 45 derajat juga. Kemudian ada W, berat bendanya 500 akar 2 Newton. Yang ditanyakan berapakah tegangan tali A, B nya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tentukan sudut yang sama besarnya, alfa 1 ataupun alfa 2 nya. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kita lihat yang tegangan tali B terlebih dahulu. Kita uraikan tegangan tali B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besarnya sumbu X adalah TB cos 45 derajat, sedangkan untuk sumbu Y-nya besarnya adalah TB sin 45 derajat. Setelah itu kita lanjut dengan tegangan tali A. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besarnya sumbu X adalah TA cos 45 derajat, dan untuk sumbu Y-nya adalah TA sin 45 derajat. Selain hasil uraian, juga ada berat benda yaitu W yang arahnya ke bawah. Kita gunakan persamaan hukum Newton pertama untuk menyelesaikan ini, yaitu sigma F sama dengan 0. Ini artinya tidak ada gaya yang bekerja pada sistem ini sehingga dalam keadaan seimbang. Kita lihat yang sumbu X terlebih dahulu. Untuk yang sumbu X itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu TA cos 45 derajat dan TB cos 45 derajat yang arahnya berlawanan. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0. Menjadi TA cos 45 derajat dikurang TB cos 45 derajat. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Sama dengan 0. Pindah ruas, TA cos 45 derajat sama dengan TB cos 45 derajat. Kita sederhanakan sehingga TA sama dengan TB. Sumbu Y-nya di sini ada tiga gaya yang bekerja, yaitu TA sin 45 derajat dan TB sin 45 derajat yang arahnya searah, sedangkan W arahnya ke bawah. Nah, kita masukkan ke persamaan sigma Fy sama dengan 0 menjadi TA sin 45 derajat tambah TB sin 45 derajat. Kenapa ditambah? Karena searah, dikurang W sama dengan 0. Pindah ruas menjadi TA sin 45 derajat ditambah. Kenapa TB nya menjadi TA? Karena nilai TA sama dengan TB, sehingga TA sin 45 derajat sama dengan W. Kemudian kita substitusikan nilainya. TA dikali akar 2/2 tambah TA kali akar 2/2 sama dengan 500 akar 2. Kita keluarin akar 2/2 nya menjadi akar 2/2 dikali dalam kurung TA tambah TA sama dengan 500 akar 2. Kita sederhanakan lagi. Akar 2/2 dikali 2TA sama dengan 500 akar 2. Kita sederhanakan menjadi akar 2 TA sama dengan 500 akar 2. Sederhanakan lagi. TA sama dengan TB sama dengan 500 Newton. Sehingga jawabannya adalah E, 500 Newton. Kereta barang dengan muatan bermassa total 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Besar gaya perlawanan yang diperlukan agar kereta tersebut berhenti tepat 10 meter dari tempat gaya mulai beraksi adalah A 2 Newton, B 10 Newton, C 35 Newton, D 40 Newton, E 45 Newton. Untuk membahas ini, data yang bisa teman-teman dapatkan adalah yang pertama ada M 50 kg. Kemudian ada kecepatan mula-mulanya P0 nya 4 meter per second. Kemudian jarak 10 meter. Kecepatan akhirnya 0. Kenapa? Karena keretanya sampai berhenti, makanya kecepatan akhirnya harus 0.
Berikutnya yang ditanyakan, berapakah F-nya? Nah, untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep berikut. Yang pertama adalah karena ini kasus diperlambat dari kecepatan 4 meter per second menjadi berhenti, maka kita gunakan GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah gerakan pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berkurang secara beraturan, atau dengan kalimat lain, benda mengalami perlambatan yang tetap atau konstan dengan beberapa persamaan, yaitu yang pertama, Vt sama dengan V0 dikurang A kali T. Kemudian S sama dengan V0 dikali T dikurang setengah AT kuadrat. Berikutnya Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Berikutnya kita bisa menggunakan persamaan hukum Newton kedua, yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Nah, kita gunakan persamaan untuk yang GLBB diperlambat dulu, yaitu Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Kita substitusikan nilainya, 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali 10. Sederhanakan lagi, 0 sama dengan 16 dikurang 20A. 20A sama dengan 16. Sederhanakan lagi, A sama dengan 0,8 meter per second kuadrat. Ini percepatan yang dialami oleh kereta barang tersebut. Kemudian kita gunakan persamaan berikutnya, F sama dengan M dikali A. Substitusikan nilainya, F sama dengan 50 dikali 0,8. F-nya sama dengan 40 Newton. Sehingga jawabannya adalah D, 40 Newton. Grafik percepatan A sebagai fungsi resultan gaya pada suatu benda adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat grafiknya pada gambar. Massa benda tersebut adalah A 0,3 kg, B 0,4 kg, C 0,6 kg, D 0,9 kg, E 1,0 kg. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama, untuk F1 nilainya adalah 3 Newton. Dan untuk percepatan A1-nya sama dengan 5 meter per second kuadrat. Untuk F, kalau dilihat dari grafik itu adalah grafik linier, artinya perubahan F-nya berubah secara beraturan. Ditanyakan, berapakah massanya? Nah, untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep hukum Newton kedua, yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan persamaan F sama dengan M kali A. Nah, teman-teman bisa gunakan persamaan ini. Kita bisa ambil perwakilan dari gaya yang bekerja ini, bisa F1 ataupun F2. Kita pakai yang F1. Nah, untuk mencari M dari persamaan hukum Newton kedua menjadi M sama dengan F1 per A1. Substitusikan nilainya, M sama dengan 3/5. M-nya sama dengan 0,6 kg. Sehingga jawabannya adalah C, 0,6 kg. Balok A bermassa 4 kg diletakkan di atas balok B yang bermassa 6 kg. Kemudian balok B ditarik dengan gaya F di atas lantai mendatar licin, sehingga gabungan balok itu mengalami percepatan 1,8 meter per second kuadrat. Jika tiba-tiba balok A terjatuh, maka percepatan yang dialami oleh balok B adalah A 2 meter per second kuadrat, B 3 meter per second kuadrat, C 4 meter per second kuadrat, D 5 meter per second kuadrat, E 6 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, teman-teman bisa peroleh data, yaitu ada massa balok A, MA 4 kg, massa balok B 6 kg, kemudian gaya yang bekerja pada balok A dan balok B, F. Kemudian karena dia bergerak pada lantai yang licin, maka gaya geseknya sama dengan 0. Kemudian percepatan yang dialami oleh balok A dan balok B 1,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah percepatan balok B pada saat balok A terjatuh? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep hukum Newton kedua,
yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan persamaan yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, kita bisa gunakan perbandingan. Perbandingannya adalah gaya kerja pada balok B per gaya yang bekerja pada balok A dan balok B, atau F, A, dan B, sama dengan untuk gaya yang bekerja pada balok B itu adalah MB dikali AB per, sedangkan untuk gaya yang bekerja pada kedua balok A dan B yaitu massa A dan B dikali percepatan A dan B. Kita substitusikan nilainya. F per F sama dengan, kenapa F per F? Karena gaya yang bekerja pada balok B dan bekerja pada keseluruhan balok A dan B itu sama dengan 6 dikali AB per, untuk massa A dan B itu 6 tambah 4 dikali 1,8. Kita sederhanakan dan kali silang menjadi 6 dikali AB sama dengan 10 dikali 1,8. Sederhanakan lagi, 6AB sama dengan 18. AB nya sama dengan 3 meter per second kuadrat, sehingga jawabannya adalah B, 3 meter per second kuadrat. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka 1. Benda tidak akan dipercepat. 2. Benda selalu diam. 3. Perubahan kecepatan benda 0. 4. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. 1, 2, 3, dan 4. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan konsep hukum Newton pertama, di mana hukum Newton pertama berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, atau dalam persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, dari pernyataan yang ada, pernyataan pertama bahwa benda tidak akan dipercepat, ini artinya ada kemungkinan benda itu akan diperlambat. Nah, pernyataan ini tidak sesuai dengan hukum Newton pertama. Sedangkan pernyataan yang kedua, benda selalu diam. Nah, ini benar ya, benda selalu diam. Nah, pernyataan ketiga itu adalah perubahan kecepatan benda 0. Ini artinya tidak ada kecepatan yang bertambah. Pernyataan ketiga juga benar ya. Kemudian yang keempat, benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Nah, ini yang pasti salah ya. Karena ketika gaya yang bekerja itu sama dengan 0, maka benda yang bergerak akan bergerak lurus beraturan. Ini tidak sesuai dengan pernyataan hukum Newton pertama juga. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3 atau B.